kembali di Indonesia Bicara Spesial Malam Takbiran. Kali ini saya sudah terhubung dengan dua narasumber lain yang cocok atau sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Lebaran di Negeri Orang. Sudah ada Pak Diki Budiman dari Queensland, Australia, dan juga Mbak Devita Oliviana Putri dari South Australia. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Diki dan juga Mbak Devita. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Diki? Alhamdulillah, Mbak April. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Devita, seperti apa kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Mbak April. Terima kasih. Alhamdulillah, senang sekali ya kita bisa berjumpa ini di malam takbiran. Besok adalah hari yang luar biasa, insya Allah akan menjadi hari Lebaran Idul Fitri di tahun ini. Saya ingin berbincang terlebih dahulu dengan Pak Diki. Kalau biasanya kita berbincang soal pandemi ya Pak ya, tapi ini berbincang soal bagaimana Pak Diki selama ini di negeri orang. Ada pengalaman yang bisa di-sharing Pak, seperti apa bulan puasa di sana? Ya, ini adalah puasa saya ketiga ya di sini ya, karena 3 tahun terakhir ini saya belum kesempatan, apalagi sejak pandemi ini, berarti yang kedua saya karena bisa pulang juga ya. Yang jelas tentu kalau dibandingkan ya buat saya ya, dibandingkan di Indonesia yang mending ya, saya tentu kangen lah suasana terutama saya di Bandung ya, apalagi kalau sore itu kan menjelang buka ya, kita bisa nyari-nyari makanan ya di Bandung. Saya juga di BSD ya, di sini susah Mbak April. Susah ya Pak ya? Ya, untuk mencari makanan Indonesia ya saya harus ada komunitas Indonesia ya dalam atau masak sendiri Pak Diki. Ya, saya bukan tipe yang pintar. Jadi ya baik. Ini lidah ini sulit Mbak April ya. Sulit di obatnya adanya di Indonesia obatnya. Jadi kangen kulinernya. Betul. Baik. Kalau tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai ibadahnya ya, tetap. Amin ya robbal alamin. Kalau Pak Diki kangen sama kulinernya, kalau Mbak Devita seperti apa, kekangenan apa di bulan puasa ini dengan Indonesia? Iya, tentunya kangen keluarga ya, kangen kumpul keluarga. Alhamdulillah di sini kita sudah bisa tarawih berjamaah di masjid, sudah bisa kumpul-kumpul pengajian, dan juga bisa buka puasa bareng sama teman-teman juga di Adelaide gitu. Dan untuk kesibukan selama berpuasa tetap kerja seperti biasa sih gitu. Baik, Mbak Devita sudah berapa lama di Australia? Kalau saya baru 2019 di Australia, dan semenjak sampai Australia belum pernah pulang ke Indonesia. Pasti kangen berat ya dengan Indonesia ya? Oh iya, baik. Kangen banget sama Indonesia. Apa selain tadi yang Mbak Devita sebutkan yang paling membekas begitu rindunya? Hal-hal kecil ya, misalnya kayak kalau pagi kan sahur pasti ramai, ada orang-orang yang bangunin sahur. Atau sesimpel bisa dengar azan di sekitaran rumah, itu berkah banget sih. Kangen banget di sini kan. Baik. Itu dirasakan juga ya oleh Pak Diki ya Pak? Sangat ya, apalagi saya di sini sendiri Mbak April. Karena rencananya ya sebagai manusia saya rencanakan 4 bulan sekali anak atau istri datang ke sini ya. Tapi karena pandemi ini Masya Allah, jadi saya berarti udah 2 tahun nih nggak ketemu. Luar biasa sekali. Ujiannya luar biasa. Semoga dan insya Allah akan dapat pahala yang luar biasa juga ya Pak. Amin. Baik, sedikit saya bertanya soal bagaimana Pak Diki perbedaan begitu puasa di Australia di mana masa pandemi dan juga tidak pandemi. Bisa diceritakan Pak Diki? Ya, kalau saya bandingkan kebetulan 17 tahun lalu juga saya kan di sini ya, ambil master epidemiologi saya kan di sini. Iya. Waktu itu 17 tahun lalu itu summer Mbak, jadi bukanya tuh hampir mendekati jam 8 malam, jadi luar biasa, mana panas, panjang ya, berat, panjang sekali. Dan
sahurnya subuhnya jam 3-an lebih. Jadi betul-betul panjang, berat lah. Dan saat ini alhamdulillah relatif dia karena udah mau winter kan, jadi jam 5-an itu kurang ya sedikit itu sudah subuh dan buka sudah 5:30 kurang sedikit. Jadi dan suhunya juga relatif tidak panas kan. Tapi yang tetap berbeda lah, yang membuat berbeda itu adalah bahwa ya bagaimanapun kadang ada keluarga juga di sini ya. Yeah. Dan juga di sini kan jaraknya jauh, saya ke masjid itu saya harus nyetir kurang lebih 20 menit ya untuk ke sana. Jadi untuk bertemu dengan komunitas Indonesia ini juga relatif tidak bisa terlalu sering ya. Namun alhamdulillah di kampus saya di Griffith ini tenggang rasa toleransi dan penghormatan atas agama lainnya juga cukup tinggi, sehingga mereka begitu mensupport. Kadang ada yang belikan apa gitu ya, dan itu sedikit banyak ngobatin kangen lah, karena yang dibelikan itu biasanya makanan Asia. Oke. Sedikit bisa mengobati ya Pak ya kerinduan makanan tadi ya, khususnya yang Pak Diki kangenkan begitu. Mbak Devita, masih intens berhubungan dengan keluarga di Indonesia? Iya, masih intens juga berhubungan dengan keluarga. Apalagi sekarang kalau saya kondisinya juga sedang hamil kan gitu, pasti pengen banget kan ada ibu di sisi. Tapi ya sekarang nggak apa-apa, bisa pakai Zoom call juga. Jadi bisa mengobatinya seperti itu. Kalau kegiatan sehari-hari seperti apa Mbak Devita di sana? Ada kesulitan tidak, apalagi di tengah pandemi? Kalau saya kebetulan sejak tahun lalu kerja jadi COVID Response Team di Government of South Australia. Jadi memang berhubungan langsung sama COVID samples di South Australia, dan memang cukup menyulitkan sih. Tapi sekarang sih untungnya udah membaik banget kondisi di Adelaide. Baik. Menangani warga negara Indonesia juga tidak Mbak di sana? Kalau COVID lab saya terima sampel dari seluruh South Australia. Jadi nggak khusus warga Indonesia kayak gitu. Baik. Belum ada rencana pulang ke Indonesia juga ya? Masih ditutup ya Mbak Devita? Iya, kalau pulang ke Indonesia nanti nggak bisa balik ke Australia lagi. Oke. Itu juga pasti yang dirasakan oleh Pak Diki, betul ya Pak Diki ya? Iya betul. Iya Pak Diki ya. Makanya saya sehari itu bisa 3-5 kali saya video call dengan anak dan istri itu ya. Mungkin kalau bisa diakumulasikan Pak Diki ini lebih banyak ya rasa kangennya karena sudah dari 3 tahun yang lalu. Betul. Dan begini sebetulnya yang ini karena banyak media ini ya, sebetulnya saya sebagai manusia juga ada jenuh ya, namanya manusia ya. Karena keluarga itu obat, Mbak April ya, dan ya bagaimanapun keluarga kan nggak bisa digantikan ya, jadi makanya saya berusaha untuk terus menjalin kontak ini untuk mengobati ya. Ya ada sedih ya, suka duka lah kalau Lebaran nggak ada keluarga itu ya, gimana pun nggak bisa nggak bisa digantikan. Betul. Memang yang terberat adalah keluarga kalau berpisah jauh seperti ini ya Pak Diki. Pak Diki, karena kita ini di malam takbiran, di malam Lebaran begitu, Pak Diki boleh loh kalau selama ini kita berbincang soal pandemi, boleh mengucapkan salam kepada keluarga. Ya, saya ingin mengucapkan ke keluarga saya, Mama, Papa, Ena istri saya, Diva, Tasya, Dewi, Indonesia, baik-baik di rumah, tetap jaga ibadah, maafkan ayah, tetap berbuat yang terbaik untuk ibadah dan juga untuk masyarakat. Doakan supaya ayah tetap sehat dan juga tetap berkontribusi positif untuk negara dan juga dunia kesehatan umumnya.
semoga pandemi ini kita berdoa segera berakhir supaya kita bisa berkumpul kembali. Maaf saya agak Amin, agak amin, ya rabbal emosional. alamin. Iya Pak, saya merasakan sekali karena memang jauh ya. Sudah lama tidak bertemu dengan keluarga. Saya juga Iya, iya. pesan yang Bapak sampaikan sampai sekali kepada saya. Itu mungkin juga Iya, Pak. yang dirasakan oleh Mbak Devita. Boleh silakan Mbak Devita untuk memberikan salam kepada keluarga di Indonesia. Oh iya, kalau saya sih yang penting semoga ibu saya sehat, semoga semua keluarga saya juga sehat, semoga segera normal semua kondisinya, bisa buka border, jadi kita bisa kumpul-kumpul lagi. Baik, baik. Gitu Mbak April. Iya, iya. Kalau kita bisa flashback setahun kemarin masih di masa pandemi juga, Pak Diki, biasanya Iya. Idul Fitri ada rencana apa saja, Pak? Ya biasanya kalau situasi normal itu terakhir ya kemarin udah pandemi kan ya. Sebelumnya itu istri saya sempat ke sini. Jadi kita berlebaran di sini dan sambil berlibur lah saya ke Sydney, ke Melbourne lah, ya itu benar-benar menghabiskan ya inilah waktu bersama ya, karena itu waktu yang nggak ada susah lagi dicari gitu. Dan dalam situasi 2 tahun ini betul-betul ya saya lebih banyak ya kalau rumah kantor gitu, atau masjid paling itu aktivitasnya. Jadi ini pun besok Pak, berarti kan ya saya alhamdulillah masih ada komunitas masjid ya. Tapi sekali lagi ya tetap ya keluarga itu tidak bisa digantikan. Nomor 1 ya Pak ya. Kita yang masih punya keluarga lengkap, orang tua ya betul-betul disyukuri ya, betul disyukuri berada bersama mereka, betul-betul disyukuri dalam kondisi apapun ya. Ini yang harus kita jadi hikmah. Baik, kalau tahun ini mungkin sudah lebih membaik di Australia. Ada rencana apa Pak di hari Lebaran besok? Insya Allah kalau sudah lebih membaik ya, yang alhamdulillahnya kita sudah bisa sholat berjamaah ya. Tahun lalu benar-benar nggak bisa masing-masing. Dan ya mudah-mudahan bisa menengok, atau saya rencana ke Sydney untuk tengok ada teman saudara jauh di sana untuk sekedar berlibur sebentar lah di tengah kepenatan pandemi ini. Iya, halal bihalal ya Pak ya. Halal bihalal ya. Yang membuat saya berat juga ya, yang media itu bukan hanya dari Indonesia Mbak April. Jadi media Australia juga sering ya, dan dunia ya. Jadi hari-hari saya memang banyak terlibat dalam pandemi ini, dan satu hal yang harus juga kita pahami, dampak pandemi terutama juga pada semua orang, termasuk pada saya ya, pada pribadi sebagai manusia ya, saya juga terdampak ya, dalam artian jauh dari keluarga ya, dan terutama anak dan orang tua juga. Baik, kembali saya ke Mbak Devita. Mbak Devita, ada rencana apa di sana? Apakah masih terus membantu di lab Mbak Devita di hari Lebaran? Mungkin iya, tapi enggak. Maksudnya kalau untuk hari Lebaran saya akan ambil libur, jadi bisa sholat Id berjamaah, bisa kumpul-kumpul bersama teman-teman. Tapi setelah itu iya balik ke lab lagi. Balik lab lagi. Tapi karena kan tetap butuh orang untuk memeriksain sampel swabs. Baik, ya memang pekerjaan yang luar biasa sekali ya, jasanya memang dibutuhkan saat ini. Mbak Devita, biasanya di hari Lebaran, apalagi di Australia, ada makanan pengobat rindu tidak sih, atau masak sendiri mungkin, biasanya apa Mbak? Di sini sih biasanya kalau kumpul-kumpul sama teman-teman, sama pengajian itu kita potluck. Jadi kita bawa makanan, ada yang bawa masakan Padang dan segala macam. Saya yakin Pak Diki juga kayak gitu sih. Iya, jadi enak kan makan macam-macam. Bedanya Mbak Devi, saya itu kan nggak bisa masak, jadi ibu-ibu sini udah tahu lah.
Iya. Baik, baik. Memang meski sedikit warga negara di Indonesia di sana, tapi kalau sudah kumpul tuh benar-benar mengobati Iya. ya Pak Diki dan juga Mbak Betul, Devita Iya, ya. benar. betul, betul, Baik. betul. Apa yang diperbincangkan biasanya kalau kumpul-kumpul seperti itu? Ya. Silakan Apa Pak. ya? Kalau di saya Mm, ya lebih banyak inilah. Kalau saya kan dengan bapak-bapak di sini karena sudah sering ini ya kita bicara hal yang terutama ya keluarga lah ya, anak ya. Iya, iya. Banyaknya di sini eh, relatif ada lebih muda mungkin dari saya, ada juga yang lebih sepuh. Jadi kita lebih bercerita tentang bagaimana di Indonesia ya. Walaupun sebagian di sini udah banyak yang citizen sini gitu, warga Indonesia di sini. Walaupun hanya sebagian lah yang masih warga negara Indonesia. Dan mereka lebih terutama anak-anaknya kan bahkan kadang-kadang tempe, tahu, singkong ini mereka nggak tahu tuh. Ya, kita bicara hal-hal yang inilah bagaimana Indonesia itu sebetulnya ya berbagi mengenalkan kepada adat mereka istiadat lah. makanan kuliner Betul. khas begitu ya Pak Diki Betul. ya. Mereka ngasih saya makan, saya ngasih mereka cerita. Oke, saling tukarnya seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Diki, luar biasa sekali. Mbak Sama-sama. Devita juga, saya ucapkan sekali lagi Sama-sama. selamat Hari Raya Idul Fitri. Besok insya Allah kita Selamat merayakannya. Hari Raya Idul Fitri. Sehat Iya. selalu untuk Pak Diki dan juga Mbak Devita. Semangat selalu di negeri orang. Insya Allah semuanya akan berakhir, pandemi ini berakhir. Kita bisa kumpul Amin. semua dengan keluarga. Amin. Terima kasih banyak Pak Diki, Mbak Devita. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita akan hadirkan kembali narasumber lain yang berjuang lebaran di negeri orang. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.